Perkenalkan, nama saya Dinira Prifta Binantari dengan NIM 20063210092 dari kelas PB2D ingin mempresentasikan bersama teman saya Gilbert Pahala yaitu tentang identitas nasional dan globalisasi. Perkenalkan, nama saya Gilbert. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Identitas Nasional dan Globalisasi. Pengertian identitas nasional. Dalam kriminologi antropologi, kata identitas memiliki arti sebagai sifat khas yang menerangkan sesuai dengan kesadaran diri sendiri, kelompok, golongan, komunitas, atau negara lain. Kata nasional berarti identitas yang melekat pada kelompok lebih besar yang diikat kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan juga bahasa ataupun non-fisik. Menurut Kunto Wibisono tahun 2005, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa atau nasional dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Faktor-faktor identitas nasional 1. Faktor objektif meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara ikut memengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. 2. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor identitas nasional. Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut memengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya. Melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya, hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara beserta identitas bangsa Indonesia yang muncul tak kala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad 20. Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity, Suryo tahun 2002 mengemukakan 4 faktor penting, yaitu faktor primer, Bhinneka Tunggal Ika, faktor pendorong meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, faktor penarik mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Faktor reaktif meliputi penindasan, dominasi, dan pencairan identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Keempat faktor tersebut tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara dengan konsep nama Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia ini dibangun dari unsur-unsur masyarakat lama dan dibangun menjadi suatu kesatuan bangsa dan negara dengan prinsip nasionalisme modern. Oleh karena itu, pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, serta geografis yang saling berkaitan dan terbentuklah melalui suatu proses yang cukup panjang. Parameter identitas nasional. Parameter adalah sesuatu yang digunakan sebagai standar sesuatu atau suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu hal menjadi khas. Jadi parameter identitas nasional adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas suatu bangsa. Indikator dari identitas nasional adalah sebagai berikut. 1. Pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat. 2. Lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan Indonesia. 3. Alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. 4. Tujuan yang dicapai suatu bangsa. Unsur-unsur identitas nasional. 1. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir. 2. Agama bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3. Sejarah sebelum menjadi negara yang modern, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. 4. Bahasa sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer
dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dari yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. 5. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan untuk pendukung-pendukungnya menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan atau benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Unsur-unsur identitas nasional. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. 2. Identitas instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, Bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan, archipelago, dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Identitas nasional negara Indonesia. Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu dan perjuangan yang panjang di antara warga bangsa-bangsa yang bersangkutan. Setelah Indonesia menjadi suatu negara, mulai dibentuk dan disepakati apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Dapat dikatakan bangsa Indonesia berhasil dalam membentuk identitas nasional. Berikut ini dikemukakan beberapa bentuk identitas nasional negara Indonesia. Yaitu yang pertama adalah bendera merah putih. Bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 sampai 24. Bendera warna merah putih ini dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna bendera merah putih juga memiliki arti, merah yang artinya berani dan putih yang artinya suci. Bendera sang merah putih sekarang disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua yaitu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering disebut NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau bisa disebut lingua franca. Setelah itu diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia. Selanjutnya yang menjadi identitas nasional negara Indonesia adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36A bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila di sini yang dimaksud adalah burung Garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia. Sedangkan perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa yang terdapat pada sila ke-1, rantai melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua, pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia pada sila ketiga, kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan pada sila keempat, dan padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat pada sila kelima. Warna merah putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa. Jumlah bulu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Antara lain, jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8. Jumlah bulu pada di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19. Jumlah bulu di leher berjumlah 45.
pita yang dicengkram oleh burung Garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya yaitu terdapat lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan tahun 1924 pertama kali dimainkan pada Kongres Pemuda atau yang bisa disebut Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh Wage Rudolf Supratman ini dijadikan lagu kebangsaan. Ketika mempublikasikan Indonesia Raya tahun 1928, Wage Rudolf Supratman dengan jelas menuliskan lagu kebangsaan di bawah judul Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh Surat Kabar Simpo. Setelah dikumandangkan tahun 1928, pemerintah kolonial Hindia Belanda segera melarang menyebutkan lagu kebangsaan bagi Indonesia Raya. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan pada setiap rapat partai-partai politik. Setelah Indonesia merdeka, lagu itu ditetapkan sebagai lagu kebangsaan perlambang persatuan bangsa. Lirik Indonesia Raya merupakan saloka atau pantun berangkai, merupakan cara Empu Walmiki ketika menulis epik Ramayana. Dengan kekuatan liriknya, itulah Indonesia Raya segera menjadi saloka sakti pemersatu bangsa. Dan dengan semakin dilarang oleh Belanda, semakin kuatlah ia menjadi penyemangat dan perekat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan dipandang perlu dalam rangka mencari titik temu, dalam rangka menyamakan dan menyerasikan orientasi dan persepsi dan penghayatan terhadap ideologi Pancasila dan berbagai bentuk bidang kehidupan. 6. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam satu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sekretariat dan eksklusif. Hal ini makna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak. Identitas nasional negara Indonesia. 7. Konstitusi atau hukum dasar negara yaitu UUD 1945. Undang-undang dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. Oleh karena itu, UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan karangan dan tugas-tugas pokok cara kerja badan tersebut. Dengan adanya konstitusi dalam suatu negara yang merdeka menandakan bahwa negara ini sebagai negara konstitusional yang menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memerintah diri sendiri. Karakteristik identitas nasional. Karakteristik akan identitas nasional bisa dikatakan sebagai ciri khusus kebiasaan atau pola hidup masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Karakteristik tersebut meliputi yang pertama adalah kesatuan Indonesia, yang kedua persamaan nasib, yang ketiga keinginan untuk merdeka, yang keempat terdapat komitmen, dan yang terakhir yang kelima adalah menyamakan pandangan dan tujuan bersama. Selanjutnya terdapat fungsi identitas nasional. Umumnya identitas nasional memiliki fungsi diantaranya yaitu adalah yang pertama, diperlukan dalam interaksi antar bangsa baik individu maupun kelompok antar negara. Yang kedua, menentukan status dan peranan bangsa tersebut di dunia internasional. Yang ketiga, pola interaksi antar identitas dalam suatu masyarakat bangsa menunjukkan struktur sosial masyarakat tersebut. Yang keempat, nilai kualitas suatu negara. Yang kelima yaitu
perlindungan diri dari dampak buruk dari globalisasi. Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Jadi, filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber pada kepribadiannya sendiri. Dapat dikatakan pula bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Globalisasi. Globalisasi diambil dari kata globalis atau global yang berarti umum atau universal atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu globalization dari kata globe yang berarti dunia atau bumi dan isation kata dalam bahasa Inggris yang berarti proses. Sehingga dapat disimpulkan globalisasi adalah proses penyebaran unsur baru baik berupa gaya hidup, informasi, pemikiran maupun teknologi secara mendunia. Terdapat salah satu pengertian globalisasi dari salah satu ahli yaitu Scholz. Menurut Scholz, globalisasi adalah berkembangnya hubungan internasional. Dalam hal ini, setiap negara tetap mempertahankan identitas masing-masing, tetapi menjadi semakin ketergantungan satu dengan yang lain. Globalisasi merupakan fenomena berwajah majemuk. Istilah globalisasi ini sering diidentikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu internasionalisasi, yaitu hubungan antar negara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Yang kedua yaitu liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar, atau bisa dikatakan borderless. Yang ketiga yaitu nivelisasi, yaitu ragam selera atau gaya hidup seperti makanan, kendaraan di seluruh pelosok penjuru dunia. Yang keempat adalah westernisasi atau amerikanisasi, yaitu ragam hidup model budaya barat atau Amerika. Yang terakhir adalah deteritorialisasi, yang artinya adalah perubahan-perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam perbatasan tempat dan jarak menjadi berubah. Selanjutnya, yaitu terdapat beberapa unsur penting yang terkait dengan globalisasi. Yaitu terdapat salah satunya adalah global space atau bisa disebut dengan dunia maya. Globalisasi informasi ditunjukkan dengan semakin pesatnya penggunaan media elektronik dalam mengirim dan menerima informasi, surat kabar, radio, dan televisi tidak lagi menjadi sumber utama informasi. Kehadiran internet telah memudahkan informasi dunia diterima oleh siapapun di penjuru pelosok dunia. Jika radio dan televisi masih dapat diawasi dan diatur oleh kekuasaan politik sebuah negara, tidak demikian dengan media internet. Dengan media internet memungkinkan pengiriman informasi dalam jumlah yang tidak terbatas, dalam waktu yang lebih cepat, dan dengan biaya lebih murah. Melalui media internet, siapapun dapat mengirim dan mengakses informasi tanpa persyaratan lisensi atau bukti kompetensi apapun. Keadaan global space atau dunia maya tersebut membawa beberapa akibat sosial dan budaya. Yang pertama, mengecilnya ruang dan waktu mengakibatkan hampir tidak ada kelompok orang atau bagian dunia yang hidup dalam isolasi. Informasi tentang keadaan di tempat lain atau situasi orang lain dapat menciptakan suatu pengetahuan umum yang lebih luas dan aktual dari yang ada sebelumnya. Informasi ini pada gilirannya dapat menimbulkan suatu solidaritas global yang melintasi kelompok etnis, batas teritorial negara, atau kelompok agama.
Yang kedua yaitu terdapat di bidang politik. Batas-batas teritorial suatu negara menjadi kurang berfungsi. Batas-batas negara tidak lagi menjadi batas informasi karena seseorang yang berada di sebuah kampung di Jayapura dapat berhubungan langsung lewat internet dengan seseorang dari negara lain, yaitu dari New York atau kota Roma atau negara Amerika dan lain-lain. Yang ketiga yaitu semua kategori dalam social space menjadi tidak relevan lagi. Perbedaan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama, status sosial, besarnya pendapatan, pejabat atau rakyat, tingkat pendidikan tidak lagi menjadi penting dalam konteks informasi melalui jalur internet. Tantangan masa depan dalam gelombang globalisasi. Yang pertama, adanya program melawan kemiskinan. Globalisasi mengakibatkan semakin miskinnya negara-negara yang sumber daya manusianya rendah, serta kurangnya sumber daya alam. Masalah kemiskinan ini bukan hanya milik suatu masyarakat, tetapi merupakan tanggung jawab internasional. Yang kedua, memperjuangkan dan mendapatkan hak asasi manusia. Gelombang globalisasi dapat saja menginjak-injak hak asasi manusia apabila motif yang mendasari perubahan sosial dan ekonomi semata-mata berdasarkan profit atau keuntungan. Hak asasi manusia perlu dijaga dan dikembangkan, maka demokrasi akan semakin berkembang. Oleh sebab itu, hak asasi manusia harus menjadi agenda internasional untuk menjadi benteng dari arus globalisasi yang dapat bersifat dehumanisasi. Yang ketiga yaitu kerjasama regional perlu dikembangkan di dalam rangka kerjasama internasional. Bahkan Alan Rukman di dalam bukunya The End of Globalization menyatakan bahwa sebenarnya kerjasama internasional tertumpu pada kerjasama regional, bahkan kerjasama bilateral atau kerjasama nasional dalam rangka kerjasama regional tersebut. Salah satu konsep yang ikut berkembang bersama globalisasi adalah glokalisasi. Istilah glokalisasi ini dipopulerkan oleh Roland Robertson pada tahun 1977 dalam konferensinya, yaitu adalah Globalization and Indigenous Culture. Secara umum, glokalisasi adalah penyesuaian produk global dengan karakter lokal. Menurut Eko Budiarjo, guru besar Universitas Diponorogo, glokalisasi adalah glokalisasi dengan cita rasa yang lokal. Dalam wilayah budaya, glokalisasi dimaknai dengan munculnya interpretasi produk-produk global dalam konteks lokal yang dilakukan oleh masyarakat di dalam berbagai wilayah budaya. Interpretasi ini, lokal masyarakat tersebut kemudian juga membuka kemungkinan adanya pergeseran makna atas nilai budaya. Hal ini yang mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai yang dulunya sangat dominan pada kalangan masyarakat dan dijalankan dengan sepenuh hati, sekarang sudah menjadi barang yang langka. Pengaruh globalisasi terhadap masyarakat yang ditransformasikan ke dalam budaya Indonesia yang akhirnya akan mensinergikan budaya-budaya Timur Indonesia terhadap budaya-budaya Barat yang cenderung kepada ideologi liberalisme dalam usaha pencapaian globalisasi yang meminimalisasi bahkan menghilangkan budaya-budaya Indonesia yang terkenal dengan keramah tamahan dan kesopanannya. Pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional. Ada dua pengaruh, yaitu pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pengaruh positifnya adalah yang pertama yaitu di globalisasi di bidang politik. Pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara transparan dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut menjadikan rasa bangga terhadap negara Indonesia menjadi meningkat. Yang kedua, terdapat globalisasi di bidang ekonomi. Terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional. Yang ketiga, terdapat globalisasi di pendidikan, memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan dari belahan bumi yang lain melalui internet sehingga pendidikan akan maju dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Yang terakhir yaitu
Yang keempat, adanya globalisasi di bidang sosial budaya. Dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin, serta iptek dari bangsa lain yang sudah lebih maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa. Pengaruh negatifnya adalah yang pertama, munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar sesama. Yang kedua, masyarakat khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai warga negara Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat. Yang ketiga, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran sehingga tidak menutup kemungkinan berubahnya ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Sekarang akan dijelaskan pentingnya identitas nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia. Identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa. Namun saat ini identitas nasional seolah sudah terkikis keberadaannya oleh budaya barat. Banyak sekali masyarakat Indonesia lebih mencontoh atau mengutamakan budaya barat. Misalnya dari cara berpakaian, musik, cara berbicara, membeli produk luar, dan lain-lain. Seharusnya masyarakat Indonesia lebih menjunjung etika dan moral yang diterapkan di Indonesia. Namun, kenyataannya budaya luar lebih besar pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila seharusnya menjadi acuan atau pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak menjadikan Pancasila itu sebagai acuan. Sebagai contoh, masih banyak masyarakat yang merokok di tempat umum. Padahal, merokok itu sangat berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Selain tidak menjadikannya Pancasila sebagai acuan, masyarakat Indonesia juga mengalami lunturnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Dengan lunturnya rasa nasionalisme dan patriotisme itu sangat berdampak bagi bangsa Indonesia. Jika hal itu terjadi, maka pertahanan bangsa Indonesia menjadi lemah dan bangsa asing dapat dengan mudah menembus dan menghancurkan ideologi bangsa, yaitu ideologi Pancasila. Selanjutnya, masyarakat Indonesia juga lebih menyukai simbol-simbol asing daripada simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi karya bangsa lain daripada bangsa sendiri. Jika hal ini terus terjadi, maka Indonesia akan mengalami kemunduran. Selanjutnya, identitas nasional bagi sebuah bangsa itu sangat penting bagi kelangsungan hidup karena dapat mempersatukan bangsa. Setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Karena itulah, setiap negara harus saling tolong-menolong atau melakukan sebuah kerjasama agar negaranya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, identitas nasional sangat penting bagi kewibawaan negara Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Jika ingin negara semakin eksis dan banyak dikenal oleh negara lain, maka Indonesia harus memiliki ciri khasnya sendiri. Karena ciri khaslah yang dapat membuat negara Indonesia semakin dikenal oleh negara lain dan akan semakin dihormati. Sekian presentasi dari kelompok 11 yang membahas identitas nasional dan globalisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.